Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, kalau kita lihat komposisi dari partai yang ada sekarang, bahwa komposisi dari partai hampir semuanya sama, kecuali Hanura yang berkurang satu, tapi mendapatkan jabatan Menko Polhukam. Dan langsung ketua umumnya. Dan langsung ketua umumnya. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini menunjukkan bahwa Jokowi playing safe dalam konteks akomodasi politik, representasi politik di kabinet. Masuknya Golkar dan PAN tidak mengganggu proporsi akomodasi politik buat partai-partai yang berjerih payah mengantarkan Jokowi dari awal. Jadi praktis, kalaupun tuh ada satu dua yang dikurangi, penggantinya juga berasal dari partai yang sama. Jadi kecuali tadi Hanura yang berkurang satu dari sisi jumlah, tapi dari sisi kewenangan dan koordinasi langsung mendapatkan satu Menko gitu ya. Jadi dua posisi menteri Anda katakan setara dengan satu posisi Menko Menteri secara Koordinator. Politik ya, mungkin kalau secara budget ya dua menteri yang punya urusan langsung dengan masyarakat ya, seperti Menteri Perindustrian dengan Menpan RP itu cukup besar ya. Tapi poinnya adalah ketua umumnya sendiri yang langsung megang. Nah, menurut saya bukan hanya representasi politik kalau kita perhatikan nama-nama yang tadi disampaikan oleh Jokowi, tapi juga representasi sosial keagamaan. Ada nama baru seperti Profesor Muhadjir, ya, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang menurut saya punya record yang cukup panjang dalam dunia pendidikan. Dan beliau adalah pengurus PP Muhammadiyah yang beberapa waktu lalu sepertinya kok ada kesan bahwa PP Muhammadiyah tidak ikut dilibatkan gitu ya dalam proses berjalannya pemerintahan Jokowi. Jadi ini representasi sosial keagamaan yang penting juga untuk kita angkat. Kita bahas lebih dalam di sana. Kalau kita lihat Profesor Muhadjir menggantikan posisi dari Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini nama Anies Baswedan mungkin jarang terdengar dalam reshuffle jilid pertama dan juga jilid kedua. Mengapa seorang Mendikbud digantikan? Nah, ini tentu harus Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya ya. Saya sendiri hanya pihak luar yang mengamati secara langsung bahwa secara umum memang kesan seorang Anies punya citra yang cukup positif di kalangan anak muda, di kalangan media sosial, itu tak terbantahkan. Tetapi secara objektif, mungkin sebagian kalangan melihat beberapa hal yang menjadi tanggung jawab beliau, mungkin dirasa kurang perform. Ya. Misalnya isu terkait dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan seterusnya, yang kemudian membuat beliau menjadi sasaran dari reshuffle kali ini. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dijelaskan karena kita berada di luar ring gitu ya. Yang paling tahu persis untuk menjawabnya adalah Pak Jokowi. Jadi di pos-pos kementerian yang diisi oleh kalangan profesional, Anda katakan ini memang penghitungan dari kapasitas dan juga kinerja, bukan penghitungan politis. Semuanya segini, baik profesional maupun non profesional, ya, non partai. Sebenarnya kategori ini tidak tepat juga. Yang tepat adalah kategori partai dan non partai. Ya. Itu terus terang indikator utamanya seharusnya adalah faktor kinerja. Jadi kinerjalah yang menjadi indikator paling objektif untuk mempertahankan atau menggeser atau mengganti menteri yang berada dalam kabinet. Nah, masalahnya karena ini jabatan politik, tidak serta-merta faktor kinerja tadi menjadi satu-satunya yang menentukan reshuffle. Dan menurut saya mau dari non partai atau kalangan partai politik, pada dasarnya urusan politik tidak bisa diabaikan. Karena kalau misalnya ukurannya kinerja saja, ada menteri lain yang menurut saya kinerjanya lebih bagus, tidak delivered sama sekali, tapi tetap dipertahankan. Jadi memang faktor politik bagaimanapun menjadi penentu. Ya. Nah, dari sisi ini saya kira non partai ini kan bukan hanya profesional juga, ada sebagian yang masuk melalui jalur rekomendasi dari patron kuat. Jadi misalnya mereka dianggap sebagai proksi bagi kepentingan aktor gitu ya, untuk masuk ke dalam kabinet, dan proksi itu mungkin sekarang sedang berkurang daya tawarnya dan kemudian dikurangi gitu ya. Jadi lepas dari segalanya ini menunjukkan bahwa Jokowi makin pede itu ya. Jadi kelihatan misalnya nama-nama yang sebelumnya juga direkomendasikan untuk direshuffle, nama seperti Rini Suwandi misalnya, Menteri BUMN. Kemudian nama-nama yang sebelumnya juga kukuh gitu ya, ngotot diajukan sebagai calon untuk dipilih dalam menteri, ternyata juga tidak dipilih gitu ya. Salah satu hal yang digembar-gemborkan oleh partai pendukung presiden adalah jabatan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal atau Menteri Desa kita sebut, yang diisi oleh PKB, yang kemungkinan diincar oleh Partai Golkar. Kita akan lihat bagaimana tanggapan dari fungsionaris PKB, Maman Imanul Haq.
bahwa susunan kabinet reshuffle kedua ini adalah the dream team. Kita menyambut gembira pergantian Menteri SDM, lalu juga Menteri Ekonomi, termasuk Menteri Pendidikan, seperti itu, sehingga saya rasa ini akan bisa menjawab kekhawatiran kita tentang ketidakpastian ekonomi, dampak dari ekonomi global. Bang, tapi kalau dari PKB sendiri, apakah ini mengajukan nama Pak Eko atau ini pemilihan presiden, atau sudah ada komunikasi dengan presiden? Saya rasa ini adalah pilihan presiden. Presiden melakukan evaluasi kinerja, memilih banyak orang, lalu tentu mempertimbangkan juga dukungan partai. Kita lihat misalnya Menteri Perindustrian diganti, tetapi Pak Wiranto masuk jadi Menko Polhukam. Itu kan menjadi pertimbangan politis juga gitu. Tetapi sekali lagi PKB mendukung keputusan tentang reshuffle ini. Ada setuju Mas Bur dengan statement dari Maman Imanul Haq, politisi PKB, bahwa ini adalah dream team yang telah dicapai di kabinet kerja? Kalau dream team enggak juga ya. Kita harus akui ada beberapa nama yang sebenarnya tidak cukup tepat. Di mana nama yang tidak cukup tepat? Ya misalnya kita melihat beberapa nama yang sepertinya bisa ditempatkan di segala bidang, segala hal gitu ya. Anda katakan bahwa ada menteri yang berganti posisi 2 kali? Ya misalnya Pak Sofyan Jalil gitu ya, dari posisi Kepala sebelumnya, Bappenas, kemudian sebelumnya bahkan pernah Menko Perekonomian. Jadi ada beberapa nama yang memang tidak bisa kita abaikan bahwa ini faktor akomodasi politik ya, termasuk akomodasi bagi tadi saya sebut sebagai patron-patron penting, Pak JK, Yeah. Pak Luhut gitu ya, tentu saja Jokowi yang mengatasi dari semua patron itu yang dalam beberapa hal sepertinya terkesan diakomodasi tapi tidak the right man On the right place. Tapi kalau Anda baca sendiri dengan adanya representasi dari kepentingan politik di sini, dengan menteri berganti posisi 2 kali, apakah mereka secara keseluruhan, secara kinerja tetap lagi dipertahankan dalam kabinet? Nah, tentu saja tadi saya sebut ya, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan 100% dari sisi capaian atau kinerja atau teknokratik ya. Karena jabatan menteri adalah jabatan politik. Jadi wajar kalau kemudian pertimbangan politik juga turut menentukan seseorang tetap berada dalam kabinet atau tidak gitu ya. Nah, tetapi dari sisi timing, dari sisi momentum, dari sisi masuknya 2 armada baru pendukung Jokowi, PAN dengan Golkar, mau tidak mau memang reshuffle kali ini punya banyak nilai itu ya. Pertama